Kalau aku nutupin bilang ya Mas. Pak, izin Pak, datang sebentar Pak. Agak mundur ya, agak mundur ya. Rumput Pak, mantap. Ganjar Presiden. Pak Ganjar. Lagi Pak Ganjar. Pak lemak. Pak, kipas. Ini ya. Ya, Pak. Pak. Ah, ya, keren. Jangan terganggu. Jangan terganggu. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ganjar. Pak Ganjar Mahfud. Satu putaran. Ganjar Mahfud, satu putaran. Ganjar Mahfud. Oke, benar kita. Tahan yang lain, tahan. Enggak. Ini kemana nih? Ini. Hidup Ganjar Mahfud.
masalah apa di sini? Oh, jadi nggak ada pelampungnya ya? Bedanya Pak, nanti Pak kalau Bapak ke sini kan kami mengambil uang Ya pakai bunga dong masa pinjam. Biasanya kalau apa namanya ketek. perahu ketek Pak. Perahu itu biasa dipakai untuk apa? Untuk kita semuanya berburu. Servis. Itu biasanya kebutuhannya berapa? 10 Pak. 10 juta. Baik. Oh bisa. Kalau itu bisa. Jadi juta ya. Yang luar biasa dan tentu saja tadi kami berbincang dengan pembeli, berbincang dengan pedagang, dan kami mendengarkan betul-betul apa yang disampaikan oleh mereka. Alhamdulillah harga telurnya stabil. Sekarang nasib para Indonesia yang belinya ke tempat yang 17 saja. Dulu sebelum naik berapa harga? Berapa? 10. Tahun berapa itu? Berapa? 13 sebelumnya. 13 sekarang naik 18. Sudah lama naik 18. Nah, ini contoh Bapak Ibu bagaimana kebutuhan pokok yang sekarang ada di masyarakat. Kenapa kami sering ke pasar untuk memastikan bahwa problem ini cukup serius. Kemarin kami juga bertemu dengan masyarakat, termasuk yang ada di Sumatera Selatan, tapi sudah beberapa bulan yang lalu saya bertemu di Sumatera Utara, di Kalimantan Barat kemarin, terkait para petani juga problem pupuk. Nah, Sumatera Selatan ini ada pabrik pupuk. Memang teorinya harusnya di Sumatera Selatan pupuk harus yang paling gampang. Betul ya? Ya, problem-problem inilah yang mesti nantinya kita selesaikan. Mohon doanya, mohon dukungannya. Dan tadi saya senang bisa bertemu dengan bapak-bapak yang membawa perahu ketek. Ya, apa itu? Benar ya? Ada perahu ketek. Mereka menyampaikan yang pertama pendapatan mereka paling tinggi 100 lawe ya. Betul ya? 100 lawe. Itu paling tinggi, rata-rata bisa 100. Satu orang naik perahu ketek berapa? 5.000? Ada 5.000? Ada 10.000? Ada 10.000. Maka penumpangnya rata-rata berarti sehari ya antara 10 sampai 20 orang untuk bisa dapat 100.000 atau 125.000. Nah, tadi yang dikeluhkan adalah solar. Maka saya sampaikan kepada para pemilik operator perahu ketek agar membuat koperasi, sehingga koperasi nanti kita minta untuk bisa menyediakan solar, dan mereka berharap ada pinjaman kredit kurang lebih 10 juta yang diharapkan, dan itu tidak sulit. Mereka berharap bunganya yang rendah. Nah, praktek-praktek baik sebenarnya bisa diberikan untuk membela, untuk membantu mereka. Kalau dengan koperasi bisa dilakukan, maka harapan kita para operator kapal atau perahu ketek ini akan bisa mendapatkan jaminan ya solar, ya perbaikan, yang ujungnya nanti pendapatannya akan bisa jauh lebih baik. Termasuk ibu-ibu, bapak-bapak yang belanja gula, belanja beras, memang PR-nya segera lakukan operasi agar stabilisasi dan harga bisa terjamin. Termasuk tadi kalau kita lihat harga telur, mari kita membantu para peternaknya juga.
agar kebutuhan kita bisa dicukupi. Saya doakan sehat semuanya. Terima kasih, mohon doanya, mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Mas Bagus. Rata-rata harga kebutuhan pokok, wabil khusus, beras, gula, Ternyata dari pasar ke pasar keluhannya masih sama, harga beras masih tinggi. Ya. Mereka jatuhnya sama di harga 14.000, 15.000. Lalu gula yang dulu 14.000, 18.000. Ini kebutuhan pokok yang sudah berbulan-bulan rasanya memang perlu stabilisasi segera. Maka kalau hari ini rakyat berharap betul kebutuhannya akan bisa terpenuhi, rasa-rasanya siapapun yang hari ini punya tanggung jawab untuk stabilisasi harga segera lakukan. Kemarin saya bertemu dengan para peternak, ya, peternak ayam, jadi khususnya petelur. Ini jagung mahalnya minta ampun, sampai dengan 9.000 yang biasanya 5.000. Harga telur dari mereka keluarnya hanya 22.000. Dia mau jual 28.000 nggak bisa. Maka sekarang para peternak sedang merasakan situasi yang terburuk hari ini. Tapi tadi saya lihat pasokannya masih lancar, harga turunnya stabil. Sehingga hari ini kalau kita lihat, maka peternak yang sekarang butuh pertolongan. Dan jagung kita ternyata problem besar. Maka kalau kita bicara dari hulunya, program pajalenya khususnya padi, jagung, dan kedelai, wabil khusus jagung, rasa-rasa mesti diujak. Kalau tidak, pernah kita hancur. Ini yang kita lihat dari stabilisasi harga yang sekarang ada di pasar-pasar. Ya, beras, gula masih menjadi problem. Ya, oke. Agak mundur ya.
depan masih banyak itu. Dia sampai maju. Maju terus, maju terus. Awas, biar tidak tertutup. Awas. Buka jalan. Hidup Kanjeng Ratu. Ya udah, operasi ketek Sungai Musi. Rupanya apa? Sebetulnya solar. Untuk apa bengkel? Punya unit usaha bengkel. Awas Pak, awas Pak. Iya, aman. Dodo ya, Dodo. Sabar. Dikasih penyandang disabilitas. HP. Sorry, kena. Ya. Nah, sip. Kunjungan konfirmasi bahwa rata-rata harga kebutuhan pokok mobil khusus beras tinggi sekali. Rasanya makin yakin bahwa kita harus melakukan tindakan lebih cepat. Siapapun yang bertanggung jawab tolong lebih cepat. Di hari ini kita bertemu dengan para operator ketek. Mereka memerlukan BBM. Mereka akhirnya dengan pendapatan yang kecil, maka dia tidak bisa merawat. Bu, ibu depan, di depan Bu, kita kalau kemudian mereka kita data, mereka KTP STC repotnya di sini. perasaan ketek ini akan bisa diketahui. Maka pada tingkat itu mereka membutuhkan kredit, salurannya akan lebih cepat. Skimnya juga bisa diberikan dengan baik, sehingga kita bisa memberikan bantuan kepada mereka itu yang hari ini konkret. SCTV nunduk dikit Maka saya yuk. mintakan Nah. para operator perahu ketek buatlah koperasi. Nanti akan bisa dapat pendampingan dan bantuan dari pemerintah, maupun kita bisa berikan skim-skim kredit khusus kepada mereka yang usaha-usaha kecil itu. Itu kira-kira temuan hari ini. Mas, apakah penusukan hari ini ke pasar-pasar sebagai salah satu bentuk materi untuk Pasti. Jadi begini, ketika kita berdebat itu nggak bisa kita hanya bicara konsep tanpa melihat fakta. Kita bicara tinggi-tinggi banget, wah harganya tinggi, yuk kita turunkan. Problemnya ketemu. Saya ketemu dengan para peternak. Peternak hari ini kesulitan mendapatkan jagung dengan harga dari 5.000 naik 9.000 itu sudah tidak layak. Maka mereka agak marah menyampaikan kepada saya bahwa operasi pajali waktu itu jagungnya nggak ada. Dan kita tidak bisa apa-apa. Impor pun tidak diizinkan.
maka kami menjadi tertekan. Padahal harga di pasar dari telur tadi itu ternyata tidak bisa naik. Artinya apa? Rugilah di pedagang, rugilah di peternak. Nah ini yang kita mesti bela para peternak yang cukup banyak jumlahnya. Kedua, sebenarnya kalau kita bicara industri peternakan saja dengan telur yang harga di pasar kira-kira tadi berada di angka 24, terus kemudian rata-rata dari pedagangnya sekitar 22. Terbayangkan nggak kalau pemerintah mengintervensi dengan cara apa? Beli saja banyak-banyak telurnya, kasihkan untuk peningkatan gizi, wabil khusus ibu hamil, terus kemudian gizi buruk dan sebagainya. Itu udah paling gampang dan kita mampu melakukan itu. Pertanyaannya, kok kita nggak mau melakukan? Ini sebuah konsepsi dari fakta-fakta yang terkonfirmasi di lapangan untuk kita memperbaiki itu data faktanya. Maka kalau kami sering mendapatkan masukan dari masyarakat dari materi debat, itu ada contohnya, ada bicara apa? Itu data, itu fakta. Ya sesuai tema ya, karena kita akan bicara pendidikan, kesejahteraan rakyat, ada tenaga kerja, terus kemudian teknologi informasi yang saya kira ini saling mendukung, termasuk kebudayaan. Pada bicara pendidikan kan termasuk kebudayaan. Nanti kita bicara tidak hanya pada skill saja kita bicara, tidak hanya mencetak tukang, tapi mencetak anak-anak yang berkarakter dan berbudi-pekerti dan gampang akses pendidikannya, termasuk untuk kelompok perempuan dan penyandang disabilitas. Pasti akan menarik. Pak, soal Almas, Pak. Almas kan baru saja menggugat Wapresiden kepada Mas Gibran terkait dengan gugatannya di MK dulu karena menilai dia Mas Gibran ini tidak berterima kasih kepada Almas. Tanggapannya Mas Ganjar Kalau seperti apa? gugatannya sifatnya perdata, silakan bicara dulu. Saya nggak tahu urusan mereka ada apa. Tanggapannya Pak Mas Ganjar mundur dari kabinet. Ya, kita rencanakan awal kan, kita bicara sama saya juga. Pak mau memberikan contoh yang baik. Itu akan berubah gaya kampanye juga Pak? Apakah semakin Biasa saja, kan setidaknya kita menyampaikan pada publik karena integritasnya tinggi, maka dengan integritasnya Pak mampu memberikan contoh yang baik. Saya respect untuk semua beliau. Itu butuh rasa, butuh etika, butuh kemauan. Kalau tidak, kamu bisa melakukan dengan alasan bernaung di bawah regulasi. Ingat ya, regulasi itu kadang-kadang dalam suasana kebatinan masyarakat tidak selalu seperti yang diharapkan. Maka butuh suasana etik, butuh integritas, dan ada kepantasan dan kepatutan. Oke ya, makasih. Pak, guru besar.